Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini saya Tania ditemani oleh Opa Basuki. Kembali bertemu Bapak Ibu di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Selamat pagi Opa. Selamat pagi Dr. Tania. Apa kabar Opa? Baik. Baik, hari ini 10 Januari kita mau berbicara tentang siapa nih Opa? Santo Gregorius. Nah, mungkin Opa bisa cerita sedikit nih arti nama Gregorius dan awal kehidupan Santo Gregorius bagaimana Opa? Silakan. Gregorius berasal dari kata Yunani Gregorios yang diturunkan dari Gregoros, berarti waspada. Ia lahir pada tahun 1210 di Piacenza, Italia. Nah, lalu bagaimana Opa? Pada saat dia awal mulanya, bagaimana sampai mendapat panggilan, sampai akhirnya nanti kan menjadi paus. Opa bisa cerita sedikit? Ya, Gregorius ini diberikan nama Theobaldus Visconti oleh ibunya. Kemudian Gregorius ini bekerja sebagai asisten dari Kardinal Giacomo Pecorari, yang kemudian sebagai asisten dia ditugaskan sebagai juru penjara ketika Kardinal itu mendapat utusan dari Paus Gregorius ke-10. Kemudian ia dimana boleh membagikan misinya ke daerah Tuscany, Lordania, Lombardi, provinsi Prancis dan Jerman. Kemudian Kardinal Giacomo meninggal dunia, dan kemudian ia belajar teologi, dan kemudian pada tahun 1265 ia diutus oleh Paus Clement keempat ke Inggris untuk membantu Kardinal Ottoboni Vesey. Di sana ia bertemu dan bersahabat dengan Pangeran Edward yang kemudian dikenal dengan Raja Edward. Dan di sana setelah itu dia pada tahun 1267 bersama pangeran itu pergi ke Israel untuk memimpin bala tentara yang umat beragama Kristen yang diperbuat yang di sana untuk membebaskan Yerusalem dari penguasaan kaum Muslim di Saracen itu. Wah, jadi waktu itu Gregorius juga ikut dalam perang salib ya Opa ya? Iya, perang salib. Oke, luar biasa sekali. Nah, setelah itu bagaimana perjalanan Gregorius? Tentu dalam imannya itu terus bertambah sehingga akhirnya mendapat panggilan dan mendapatkan tanggung jawab juga yang lebih besar sampai akhirnya menjadi paus. Bisa Opa ceritakan? Ya, pada waktu itu Paus Clement keempat meninggal dunia. Pada waktu itu akan diadakan sidang konklav itu, sidang memilih uskup baru, paus baru ya. Tapi ternyata berlarut-larut sampai para kardinal itu mengadakan konklav, tapi berlanjut bertahun-tahun, selama 3 tahun tidak mendapatkan keputusan. Karena pada waktu itu situasi kardinal itu terbelah menjadi 2, dari kubu Italia maupun kubu Prancis, sehingga tidak ada calon satupun yang mempunyai mayoritas suara di sana. Tiba-tiba 6 kardinal itu mengadakan konklav dari 15 kardinal yang terpilih itu, ternyata secara mengejutkan bahwa mereka memilih Theobaldus Visconti, padahal dia masih sebagai seorang diakon untuk menjadi paus baru. Dan pada saat itu Gregorius masih di Acre, Israel. Dan pertama kali yang dilakukan
dia menyuruh pulang kembali para pemesan itu yang diberi pesan itu dan memohonkan, menugaskan agar memberi bantuan makanan dan obatan pada bangsawan Eropa itu. Jadi saat beliau terpilih nih Opa Basuki, jadi saat Gregorius terpilih menjadi paus, beliau ini sebenarnya nggak ada di sana ya, jadi ternyata ada di Israel. Jadi luar biasa sekali berarti bagaimana penyertaan Tuhan dan bagaimana tentu Roh Kudus bekerja di sini ya Opa Basuki. Nah setelah itu bagaimana beliau menjalankan kegembalaannya sebagai paus, Opa? Ya, dia terutama membangun kembali Kekaisaran Roma Suci itu, kemudian memperbarui gereja, mengadakan rekonsiliasi gereja antara gereja Roma dan gereja Yunani. Itu yang juga dia tidak lupa pada tentara yang berjuang itu ya, karena dia masih membutuhkan dana dan memohon dana pada kerajaan Inggris dan Perancis. Dan hasilnya 10% itu membangun gereja dan sisanya untuk membantu biaya pertempuran itu untuk merebut Yerusalem kembali dari bangsa Muslim Saracen itu. Oke, jadi memang peran Gregorius itu sangat penting ya Opa ya, baik di perang salib maupun dalam rekonsiliasi gereja Roma dengan Yunani ya Opa Basuki. Nah, untuk akhir-akhir kehidupannya sebelum Gregorius ini meninggal, Opa bisa ceritakan nih bagaimana dia berada di mana pada saat-saat akhir kehidupannya? Ya, yang sangat luar biasa, dia mengadakan konsili lain di Paris itu, di mana pada waktu itu hanya transportasinya dengan kendaraan berkuda. Dan kemudian dia dapat mengumumkan 1.500 prelatus dari seluruh Eropa dan Asia Kecil. Juga pada waktu itu duta besar kerajaan Inggris, kerajaan Perancis, dan Byzantium dan dari Konstantinopel mau juga hadir juga dari Mongolia. Kemudian mereka sepakat untuk mengikuti, mengakui kembali gereja Katolik itu, bahkan didukung oleh Mikael ke-8, itu Kaisar Byzantium itu, sehingga gereja Timur itu juga mengakui gereja Katolik dan mau sebagai penerus Santo Petrus, Rasul Petrus itu. Pada penutupan itu malah didoakan kredo itu ya, dan malah dari grup Yunani itu 3 kali mengucapkan kredo itu, dari pembukanya itu Bapak dan Putra itu ya, itu karya yang luar biasa. Luar biasa sekali, benar sekali Opa Basuki. Nah Opa Basuki, kalau kita mungkin pada akhir kehidupannya, Opa Basuki bisa menceritakan di mana sih kalau misalnya kita mau berziarah ke makam Gregorius 10 ini, Opa? Makamnya ini ada di Katedral Santo, di Katedral Asero itu. Oh, di Italia. Ya, Asero. Oke. Nah, jadi di Tuscany, jadi kita kalau misalnya nanti ada yang mau berdevosi atau berdoa pada Beato Gregorius 10 ini, kita bisa berkunjung ke sana ya Opa ya? Di Katedral Santo Donatus Asero, Italia. Oke, baik Opa. Nah, untuk yang terakhir nih Opa, apa yang kira-kira Opa bisa sampaikan? Apa sih yang Opa kagumi dari Beato Gregorius 10 ini? Perjuangannya yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Dan mendapat pimpinan dari Tuhan tentunya. Ya, sehingga dia berhasil dari diakon bisa menjadi paus, itu perjuangan luar biasa dan didukung oleh pimpinan dari Tuhan sendiri. Tidak gampang satu yang seperti ini yang terjadi. Semoga kita semua juga
bisa dengan semangat dan doa bisa juga menjadi orang kudus. Amin. Wah, luar biasa sekali nih perbincangan kita pada pagi hari, Opa Basuki. Baik, Opa Basuki, sebelum kita mengakhiri acara kita berdoa dulu kepada Beato Gregorius 10 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beato Gregorius 10 Paus, doakanlah kami, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.